Cuma kita baca ayat 1, 2, 3. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya dijadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku
anak-anak manja. Lemah. Ada waktunya kita lemah, ada waktunya kita manja, ya. Tetapi dalam situasi-situasi nggak boleh. Kita harus tampil sebagai, kalau engkau laki-laki, tampil sebagai laki-laki. Kalau engkau pemimpin, jadi pemimpin. Tapi juga kalau engkau ditempatkan Tuhan sebagai seorang istri, tampil sebagai seorang istri apa? Yang bertugas sebagai seorang istri, Alkitab bilang, jadi penolong. Amin. Kalau jadi jemaat, menempatkan diri sebagai jemaat. Pelayan Tuhan menempatkan diri sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kalau nggak dipercayakan menjadi kepala komsel, tempatkan diri jadi pemimpin di tengah-tengah komunitas. Kalau nggak jadi seorang koordinator, tampilkan juga, hadir juga sebagai seorang pemimpin. Apa yang seharusnya engkau tampilkan di tengah-tengah pelayan-pelayan Tuhan. Dan kadang-kadang kita gagal di sini. Kita punya jabatan yang seperti ini, tetapi kita memposisikan diri seperti ini. Kita Tuhan tempatkan di sini, tapi kita memposisikan diri di tempat yang lain. Kita berperilaku tidak seperti yang seharusnya kita lakukan. Akhirnya apa? Saudara, akhirnya orang ambil. Jangan salahkan kalau orang ambil peran itu. Kalau orang ambil tanggung jawab itu dari kita. Di pelajaran buat kita. Ini problem kita bersama. Ini problem kita. Ya. Kadang-kadang kita tidak berperan seperti yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak memposisikan diri seperti yang seharusnya. Kita tidak bersikap seperti yang seharusnya. Saya tidak bisa menjadi pemimpin, tapi memposisikan diri jadi orang yang ada di bawah. Nggak bisa. Bukan untuk membesar-besarkan posisi saya. Tetapi di situ, di posisi itu ada tanggung jawab, ada keputusan, ada resiko, ada macam-macam. Ada apa? Ada pengaruh di situ. Dan sehingga kalau kita menempatkan beda atau menampilkan sikap yang berbeda, maka hal-hal yang seperti itu akan hilang. Dan pada akhirnya apa? Orang akan ambil peran itu. Peran itu nggak pernah kosong, saudara. Ya. Posisi itu nggak pernah kosong, kalaupun kita tidak hadir di situ, tetapi orang lain akan hadir di situ. Seperti kita lihat, Ahab tidak menampilkan diri sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, seorang yang bisa mengambil sebuah keputusan, seorang suami. Maka siapa yang ambil itu? Isabel yang ambil. Isabel yang ambil keputusan. Isabel yang ambil inisiatif. Isabel yang ambil jadi decision maker. Pengambil keputusannya akhirnya siapa? Bukan Ahab. Kenapa? Ahab tidak menampilkan dirinya seperti yang seharusnya. Akhirnya Isabel yang tampil. Dan berantak. Jangan juga mengambil posisi yang bukan seharusnya. Tapi juga jangan meninggalkan posisi atau sikap yang seharusnya kita tampil. Sampai di sini saya harap saudara Bapak Ibu bisa menangkap pesan ini. Karena ini sesuatu yang penting. Istri juga nggak bisa ambil peran suami, karena bukan itu. Tapi juga suami nggak bisa menjalankan. Ya kadang maaf, sudah kadang-kadang ajari baik. Ada anak datang sama papanya, lalu kemudian papanya bilang, tanya mama, tanya mami. Kita ambil peran itu. Hal kecil ini. Tanya mami dulu, tanya terserah mami baik. Peran kita di mana? Jadi sama. Jadi ambigu. Jadi nggak jelas. Bukan tentang rebut-rebutan. Bukan tentang ngehak-hakin. Posisi, pengaruh, bukan. Tetapi bersikaplah seperti yang seharusnya. Supaya apa? Supaya baik. Supaya baik. Saudara, kalau di dalam perang, dia kalau tanya sama prajurit, jadi terserah kamu, bagaimana menurut kamu? Kita maju atau kita mundur? Kita maju atau kita bertahan? Lalu jenderal
Jenderal yang harus mengambil keputusan, dia tanya sama prajurit yang di bawah, berantakan, berantakan. Kenapa? Karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti. Dia bukan pada posisi yang seharusnya bisa ditanyakan atau mengambil keputusan. Tanya pendapat bisa, boleh. Kumpulkan pendapat suara pun. Tapi bukan orang-orang itu yang disuruh ambil keputusan, yang seharusnya saya, saudara, yang harusnya mengambil keputusan. Kenapa kemudian terjadi hal seperti itu? Karena kita meninggalkan. Kita melepaskan tanggung jawab. Sebetulnya apa? Ahab sedang melepaskan tanggung jawab. Bukan melepaskan hak itu. Tapi melepaskan tanggung jawabnya. Yang seharusnya itu jadi tanggung jawabnya. Dia yang putusin. Dan dia jadi raja. Dia tahu, oh iya, nggak bisa. Nggak boleh. Udah terus yang jadi cengeng. Berpanjang-panjang. Pulang ngerengek-ngerengek. Lagi kayak cari perhatian sama orang-orang, sama istri. Pulang sambil ngerengek, sambil tidur melungkup. Itu kayak anak kecil. Maaf, saudara, saya pemimpin. Tapi kalau ada banyak hal yang saya nggak perlu ceritakan, saya tidak cerita. Karena maaf, buat saya nanti jadi menyebar beban. Dan udah, saya pikir ini bagian saya. Saya harus tanggung. Kalau saya harus cerita lagi, nanti bikin pusing istri, bikin pusing anak, bikin pusing banyak orang. Selama saya masih bisa tanggung, saya tanggung. Jadi, karena nanti kalau saya cerita jadi panjang. Jadi bikin masalah, maksudnya membebani istri saya, anak saya, jadi ada beban pikiran lagi. Terlalu banyak saya bersikap seperti saya ambil sendiri, saya simpan. Mungkin salah, ada banyak orang berpikir itu salah, tapi ya satu sisi saya cuma bilang, ya ini tanggung jawab saya. Ya, saya tanggung aja. Saya simpan, saya itu sendiri, saya pusing sendiri, saya bingung sendiri, saya nangis sendiri. Saya selesaikan sendiri. Karena buat saya, ya saya laki-laki, saudara. Saya bukan cuma laki-laki, tapi saya juga seorang gembala. Ya, saudara. Soalnya saya seorang ayah, saya seorang suami. Saya juga seorang pemimpin. Ya, saya harus berani, saya harus mampu, tidak mampu, tapi harus mampu. Mengambil banyak risiko yang saya harus tanggung dalam hidup. Saya tidak bilang tentang suami saya, tetapi istri, anak. Posisi loh. Anak juga nggak bisa ambil posisi orang tua. Orang tua nggak bisa ambil posisi anak. Istri nggak bisa ambil posisi suami. Dan sebagainya. Ada posisi. Di dalam posisi itu ada hak, tapi juga ada tanggung jawab. Di dalamnya juga ada banyak risiko yang harus kita ambil, yang harus kita tanggung. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya jadi baik. Gitu. Akhirnya apa kalau saudara melihat cerita selanjutnya, jadi nggak baik. Jadi berantakan. Keluarga daripada Ahab dan Isabel jadi berantakan. Kenapa? Perang yang tidak jelas. Sikap yang tidak jelas. Sikap yang harusnya diambil enggak. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara, supaya ini nih, saudara. Ya. Kita nggak bisa cari baik, terserah. Ada saatnya tidak begitu. Ada saatnya, ada hal-hal yang kita bisa bicarakan secara bersama. Tapi ada hal-hal di mana kita harus putuskan. Dengan segala resiko yang harus kita tanggung di depan. Tolong kita mampukan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jika kalau masing-masing punya peran, kalau sudah saya melihat ya, sudah di dalam manajemen itu, masing-masing punya peran.
Dan sebetulnya apa? Peran-peran ini akan apa? Akan membuat sebuah goal yang besar, membuat sebuah hasil yang memuaskan. Ya, di dalam sebuah kepengurusan, di dalam sebuah panitia. Kalau masing-masing kerja dengan baik, ya, tidak overlapping, tidak merebut sana jabatan orang diambil, bagus. Akhirnya apa? Dengan sebuah seperti anak panah, ya, seperti anak panah. Ya, ada bagian lancipnya, ada bagian ujungnya, ada bagian apanya, ada bagian sisi ini kiri kanannya yang tajam itu, saudara. Ya, ada besi panjangnya, ada penyeimbangnya, sampai apa? Semuanya jadi bagus. Ketika semuanya bekerja menempatkan, nggak bisa juga kalau yang di belakang itu sudah yang seharusnya di belakang, dia ada yang di depan. Jadi nggak akan ngarah, nggak akan jalan. Jadi ngaco. Ya, jadi ngaco. Maka itu harus ditempatkan seperti pada posisi, seperti yang seharusnya pada posisi. Dan ketika itu diarahkan, itu sesuai, saudara, diarahkan tepat, fokus, sampai pada sasaran, sampai pada goal, sampai apa yang menjadi keinginan kita tercapai. Kepada kita semua, ya, ini menjadi sebuah perenungan kita, biarlah melakukan kita untuk kita, ya, ambil posisi itu kembali. Kita melakukan yang seharusnya kita kerjakan, yang seharusnya kita. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kalian. Ayat 12 sampai ayat ke-15. Coba kita baca, saudara. 1, 2, 3. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang bersila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot di orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, dia sudah mati. Nah, ini saudara yang bukti bahwa nggak tahu, kita nggak bisa nyalahin banget sama Isabel. Kenapa? Karena sebetulnya Isabel tidak terlalu menguasai. Dia tidak tahu apa yang harus dibuat. Dia cuma lihat, kasihan suami saya. Ya, kasihan suami saya. Udah dirancang bagaimana, lalu kemudian dibikin fitnahan kepada Nabot. Nabot sudah mengutuk Allah dan Raja. Lalu kemudian dihadirkan 2 saksi palsu, saudara, di hadapan para tua-tua. Dan hukumannya apa? Udah mati. Hukuman mati. Kenapa? Isabel nggak ngerti apa yang seharusnya dia putuskan. Karena itu bukan bagiannya dia. Itu bukan bagiannya dia. Kayak saya sudah tanya, sudah dagang, sudah investasi, sudah main saham misalnya. Ya, sudah tanya, kadang-kadang kita begini, kayaknya pendeta KPU. Apa semua pendeta mesti ngerti? Ya. Maka, jadi ini jual tak, tahan tak, beli nih saham. Aduh, ya beli baru ya, waduh. Kita mereka baru. Ya iya dong, saudara. Pendeta disuruh ituin saham. Kok orang yang main saham puluhan tahun juga bisa habis, bisa bangkrut. Lalu ditanya sama pendeta, Bagam prevent ini saya jual, aduh ya beli baru. Ya, ikut bedel, itu apa namanya? Putusin bedel, pas saya suruh jual, nggak tahu besok naik 2 kali lipat, kan bisa marah-marah. Tapi di sini yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara, adalah ini nih, akhirnya apa? Ambil jalan pintas, menghalalkan segala cara. Dan hari-hari ini, cara yang seperti ini lagi banyak dipakai orang. Cara-cara seperti ini dengan segala mengatasnamakan apa, ya saudara, Tuhankah, pekerjaan Tuhankah, kebutuhankah, apa, macam-macam. Orang sekarang lagi pakai mengatasnamakan apapun untuk apa, menghalalkan segala cara. Cara-cara yang salah jadi benar. Cara-cara yang keliru jadi sah, jadi
jadi legal, bukan ilegal. Yang ilegal, bagaimana caranya dibuat jadi legal, ya kan? Untuk merebut tanahnya, apa namanya saudara, tanahnya sampai itu, Nabot, saudaraku, dibikin, apa namanya, dibentuk tim, ya, ada saksi, ada para tua-tua, jadi dibikinnya legal. Bukan cuma fitnahan, bukan cuma dimatiin, kalau dimatiin, saudara, dibunuh, ya. Apa, siapa saudara Nabot lagi jalan terus dibunuh, nah itu ilegal. Tapi dibuatnya seperti legal, seperti boleh, seperti benar. Di fitnah lah, ada saksi lah, tapi kan semuanya dibalik semuanya. Kalau orang umum nggak ngerti, wah Nabot jahat ya, ternyata gila ya itu orang ya, ternyata nggak benar itu, saya pikir orang itu baik. Padahal memang apa? Dibolak-balik hukum. Dia lagi dijerumuskan, dia lagi difitnah habis-habisan. Nah maaf, saudara, hari-hari ini cara seperti ini lagi banyak dipakai orang. Cara seperti ini lagi banyak dilakukan sama orang. Dengan segala mengatasnamakan apapun juga. Mungkin Israel bilang begini, kasihan. Itu kalau misalnya suami saya sampai saat ini kecewa, Israel bisa hancur. Jadi panjang itu, alasan-alasannya dibuat. Padahal satu orang aja bikin korban. Daripada nanti suami saya ada apa-apa, Israel hancur, Israel kalah, nanti berdampaknya sama seluruh Israel dirugikan. Hanya karena satu orang. Jadi banyak. Kita seringkali mengatasnamakan cerita-cerita yang apapun juga sudah. Untuk apa? Menghalalkan cara-cara itu. Beginilah, begitulah, inilah, itulah. Tapi maaf nih saudara, kita tahu seharusnya. Kita tahu, kita juga bisa rasa yang kita lakukan itu benar atau tidak, harusnya kita sadar. Bisa bilang apa yang saudara? Iyalah, kita punya hati nurani. Makanya saya bilang, bagian tubuh kita yang paling jujur apa saudaraku? Bukan tangan. Bagian jujur kita bukan muka. Bukan kita kalau kita gak suka sama orang, kita bisa senyum itu. Ada orang bilang begini, mata itu yang paling jujur. Ya, mata itu gak bisa bohong. Mata bisa bohong, sudah bisa latih. Sudah bisa latih. Atau sudah bisa latih. Suara, ada orang bilang, suara tuh apa namanya yang nggak bisa bohong. Suara bisa bohong. Denyut jantung bisa bohong sudah. Orang pakai tes kebohongan sudah. Kalau orang itu jago sudah. Kalau orang itu jago, itu kan tes kebohongan sudah. Tes kebohongan. Jadi kalau kita bohong kelihatan bagaimana gitu sudah. Apa namanya grafik. Grafiknya sudah kelihatan. Ya, kalau garis setannya rata, waktu kita bohong, kita sih tenang. Tapi kelihatan. Kenapa? Detak jantung kita langsung berubah. Ya, langsung berubah. Enggak juga. Orang kalau sampai ada penjahat-penjahat yang hebat, waktu dia lie detektor, dites sama lie detektor, sedang nggak kelihatan. Dia pelakunya, tapi dia bilang, kamu ngelakuin nggak? Saya nggak pernah. Dan itu rata aja gitu. Lie detector tidak menunjukkan ada yang aneh, ada yang salah. Maaf. Bagian yang paling jujur kita nggak bisa apa ini? Hati nurani itu. Waktu saya bilang begini, beli. Kita sebenarnya kita belum masih. Waktu kita bilang, bukan saya, tapi hati nurani kita bilang, ini kita yang paling tinggi. Detak jantung kita masih bisa roba-roba, kita masih tenang-tenang. Kita bisa, kalau kita orang yang begitu, kalau kita udah ahli, kita bisa pakai itu tenang aja. Muka juga nggak berubah. Kita bisa kesel sama orang, kita bisa marah sama orang, tapi muka bisa tetap manis. Hati ini, hati nurani ini yang paling kita nggak suka, kita apa harus kita lakuin. Kita bilang enggak, kita bisa bilang sumpah, sungguh. Tapi tetap aja sudah, kita nggak bisa. Hati
nurani kita akan berkata, tolong kita ya saudara, supaya firman ini boleh terus mengingatkan kita. Karena ada banyak pilihan dalam hidup ini. Apalagi ketika desakan-desakan itu datang sama kita. Maka seringkali apa? Yang kita ambil adalah jalan-jalan kita. Jalan potong. Ada jalan potong yang benar. Saya percaya ada jalan potong yang benar. Bukan semua jalan potong, jalan pintas itu salah. Tapi ada yang benar. Tapi hati-hati. Karena terlalu banyak jalan potong itu jalan yang salah. Banyak jalan yang salah. Banyak jalan-jalan yang keliru. Banyak jalan-jalan yang menyesatkan kita pada akhirnya. Yang bukan mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan kerugian besar buat kita. Coba lihat saudara hidupnya Ahab dan Isabel. Mereka mati. Mati dengan cara yang hina. Jangan terhina. Itu kalau darah dijilat anjing buat orang Israel, itu sebuah kutukan banget. Itu sebuah hinaan. Dan Tuhan bilang, darah kamu itu akan dijilat sama anjing. Jadi gak bagus, jadi gak baik. Kita telah memutuskan, walaupun itu berat, kita tetap memakai cara-cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin, saudara. Nanti Tuhan yang bela dalam hidupmu, saudara. Apa yang kau buat, nanti kau dibela sama Tuhan. Kelihatannya nggak gampang, kelihatannya suka, kelihatannya tidak mungkin. Kalau engkau pakai cara yang benar nih saudara, nggak mungkin kau bisa melewati, kau bisa mengatasi masalah. Enggak. Kau dan saya punya Tuhan yang hebat. Ada amin saudara. Kau dan saya punya Tuhan yang suka menyertai orang-orang yang lebih memilih cara yang benar dalam hidup. Ketika dia menemukan ada orang-orang yang tetap di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka memakai cara yang benar, cara yang Tuhan ajarkan. Maka apa saudara? Dia tidak akan malu berdiri di samping saya. Dia tidak akan malu berjalan bersama dengan kita melewati kesusahan-kesusahan ini. Tapi kalau kita memakai cara yang salah, Tuhan yang tadinya berdiri di samping kita, dia akan bergeser. Tidak akan. Firman buat setiap kita. Firman buat saya, firman buat saudara, supaya kita berhati-hati. Ada banyak pilihan-pilihan salah, ada banyak pilihan-pilihan yang keliru. Tapi biar Tuhan mampukan saya untuk tetap memegang teguh. Ya. Sulit, sakit, tidak mudah. Ya. Yang seharusnya bisa selesai dalam 1 minggu. Tapi kalau kita pakai jalan yang benar, jadi bertele-tele, bisa bulanan, bahkan jadi sampai tahun. Jadi saya mau bilang, ada banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya mau. Ada amin saudara. Kita tidak mau ambil pilihan. Kita mau tetap dalam jalannya Tuhan. Sukar, ya mudah. Tetapi di ujungnya ada kemenangan, ada kemuliaan Tuhan yang kau sediakan buat kita. Mari kita mencoba.